Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk pergerakan saham-saham dari sektor finance, bank-bank besar. Pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, kedelapan BTPS, dan terakhir NISP. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup di harga 9.225 menguat 0,23%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau di broker sebaliknya BBNI ada akumulasi nih ya. Cuman dua broker, Kajet, AK, RX juga akum walaupun nggak signifikan, yang jual tipis-tipis dan kebanyakan broker retail. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BBNI bagus, tetap arahnya akan ke atas walaupun memang volumenya belum terlihat yang signifikan, tapi ini dia berhasil kembali di atas 9.150-nya, di atas EMA 60-nya garis kuning ini ya. Peluang besar uji resistennya, resisten konsolidasi semenjak Januari 2023 di 9.650. Ke situ arah BBNI seminggu ke depan. Tapi ini disclaimer ya, dan masih oke harusnya kalau dilihat dari time frame weekly-nya. Bagus, volume lumayan, dan dia membentuk higher low. Berpeluang besar BBNI melanjutkan kenaikan. Targetnya tadi 9.600 sampai 9.650 untuk BBNI. Tapi kalau baru beli harga sekarang masih bisa nggak? Ya itu aja risk rewardnya. Seperti itu untuk BBNI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMRI yang ditutup di harga 5.125 menguat 1,99%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau di broker sebaliknya BMRI ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, BMRI juga bagus, berhasil menembus 2 EMA 20, EMA 60 walaupun memang EMA 60-nya pas tutupannya. Tapi kan terlihat BMRI itu lagi konsolidasi, range-nya 5.000 sampai 5.250. Naik turunnya 5%. Jadi harga sekarang masih berpeluang naik dia karena tutupannya di harga tertingginya. Berarti ada peluang menguji resistennya 5.250 sampai 5.275 itu. Ini juga ada pola cup and handle kalau terjadi ya. Ya momentumnya 1-2 minggu ke depan harus tembus kalau memang ini mau terjadi pola cup and handle. Kalau dia konsolidasi lagi agak rawan. Apalagi kalau minggu depan tiba-tiba tutup di bawah 5.000. Jelek, bisa jadi pola dead cat bounce ya untuk BMRI. Tapi kalau menurut saya BMRI bagus arahnya ke atas karena ini volume meningkat 5 hari ke belakang transaksinya. Dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus, candlenya ekor panjang doji atau hammer dan volumenya 2 kali lipat dari volume minggu-minggu sebelumnya. Mestinya lanjut, targetnya masih sama tadi 5.250 sampai 5.000 ya 300 itulah resisten konsolidasi. Kalau di break itu all time high untuk BMRI tahun ini peluang besar all time high lagi. Jadi seperti itu untuk BMRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 5.425 terkoreksi 0,91%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau di broker sebaliknya BBRI didistribusi. Ada 4 broker aja yang jualan, yang nampungnya banyak broker dan tipis-tipis. Itu yang biasa dinamakan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BBRI wajar kalau didistribusi. Dia ini kan lagi di all time high-nya, di harga-harga tingginya yang nggak ideal kalau untuk masuk untuk cari profit dalam jangka waktu pendek. Karena susah, sudah naik tinggi itu sangat beresiko lah. Bukan nggak bisa beli, tapi sangat beresiko. Kalau Bapak Ibu berminat bisa dicicil aja dulu, simpen dulu. Bagusnya kalau BBRI ini ada membentuk swing low-nya di 5.200 dulu. Dengan kondisi seperti ini ya, kalau dilihat dari time frame weekly-nya, BBRI lihat membentuk candle kurang oke tuh. Tapi ya itu area konsolidasinya. Selama dia nggak jebol 5.400-nya sih cukup aman, bisa masih konsolidasi. Itu aja untuk BBRI kurang ideal kalau mau beli. Kalau mau itu tadi BMRI atau BBNI itu menarik, masih di bawah kan, belum all time high. Peluang besar sih ngejar seperti itu. Tapi ini disclaimer on, kalau suka BBRI juga boleh atur masing-masing strateginya untuk BBRI. Tapi kalau saya lebih ke wait and see untuk BBRI. Saya lebih memilih BBNI atau BMRI. Seperti itu untuk BBRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 9.100 terkoreksi 0,23%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker sebaliknya BBCA hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BBCA juga tetap menurut saya akan mencoba all time high-nya
semoga di bulan Juni. Karena ya kalau sampai BBCA nih minggu depan jebol 9.000, itu berarti pola recent wedge-nya ini terkompir. Minim-minim dia bisa ke 8.500. Hati-hati itu kalau jebol 9.000-nya untuk BBCA. Jadi kalau mau bagus ya BBCA harus ada tarikan minggu depan. Kalau bisa all time high. Dari harga sekarang all time high 3,5%. Ya sangat tinggi, tapi apapun bisa terjadi di market. Itu aja ya untuk BBCA. Menarik nggak untuk BBCA? Kalau konsolidasinya sih kelihatannya ada peluang mencoba menguat. Ini dia candlenya inside bar. Walaupun candle ekor tapi masih di dalam candle sebelumnya. Nggak masalah harusnya. Tinggal lihat Senin ya untuk BBCA. Tapi memang harga-harga atas nih harga-harga penuh resiko. High risk beli harga atas. Seperti itu untuk BBCA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1.300 terkoreksi 0,38%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya BBTN didistribusi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. BBTN bagus juga. Minggu depan Senin harus rebound. Hijau. Kalau bisa tutup di atas langsung 1330, 1350. Nih, sangat berpeluang ke 1400 ya. Dari 1330 itu masih ada 70 poin, masih bisa 4% potensi upside. Kalau berminat, tapi ini disclaimer on ya. Di 1400. Kalau dari harga sekarang ya 7%, tapi kalau dari harga 1330 5% lumayan tuh kalau berminat ya. Kalau mau cut loss-nya di bawah 1250 aja. Kalau dia gagal bertahan di atas 1250 jelek. Untuk BBTN bisa konsolidasi di bawah. Tapi kalau mau sabar menunggu boleh-boleh juga. Gak pakai stop loss untuk BBTN. Seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 2.820 terkoreksi 0,7%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sebenarnya BDMN sedikit ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BDMN cukup bagus. Di atas 2.800 aman. Boleh nggak buy on break? Boleh. Pokoknya gagal bertahan di atas 2.800 nggak perlu lihat EMA 20 EMA 60 nih. Tapi kalau sabar ya pakai konfirmasinya di bawah 2.700. Tapi kalau dia gagal tuh langsung out aja juga bisa. Nggak perlu ditunggu dulu. Pokoknya jebol 2.800 ke bawah. Tinggalin dulu false break. Ini harus rebound juga dia. Senin itu langsung harus digas. Selasa maksimal. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus. Volume meningkat 2 kali lipat volume minggu sebelumnya. Dan dia juga membentuk higher high. Potensi BDMN lanjut minggu depan. Tapi ini disclaimer on. Yang punya follow the trend. Yang belum punya hitung-hitung aja risk rewardnya seperti apa untuk BDMN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup kembali menguat 8,5% ke harga 3.190. Kalau di transaksi asing net buy 30 miliar asing net buy Arto. Kalau di broker sebenarnya Arto diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya luar biasa Arto ya. Setelah dia konfirmasi pola imported holder naik lagi. Saya nggak partikan juga nih Arto. Bagus nih. Tapi ya sudah harga-harga tinggi. Sangat beresiko. Kalau dilihat historinya, pola imported holdernya sudah dicapainya juga dalam waktu dekat, cuman 4 hari ya. Buy on break, tembus, rebound, sampai seperti itu. Untuk Arto, kalau dilihat dari time frame weekly-nya, bagus, volume meningkat, uptrend nggak? Ya, ada peluang uptrend dengan target uptrendnya terlalu tinggi kalau ke 4.000. Tapi apapun bisa terjadi. Dengan kondisi seperti ini, terdekatnya aja dulu kalau besok lanjut menguat ya minggu depan 3.400 itulah area ini. 3.400 3.600 tuh area ini yang akan ditujunya. Cuman harga sekarang sangat beresiko ya kalau baru beli, apalagi ARB sudah 14%, 15%. Kalau dia banting iya kalau naik. Kalau gagal false break turun lagi, follow that candle kan makin dalam. Ini area menarik belinya tuh di 3.000. Coba cicil aja. Tapi ya menurut saya 2.600 neckline-nya ini resisten pola imported holdernya untuk Arto. Seperti itu untuk Arto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga 1.900 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya BTPS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya BTPS harus rebound. Minggu depan nggak boleh turun lagi dari 1.900. Itu aja. Kalau nekat beli BTPS nih risknya paling 2% atau 3% atau maksimal 4%. Gagal bertahan di atas 1.900 tinggalin. Itu aja untuk BTPS. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya
ada doji, volume juga cukup signifikan kan, berarti bisa jadi ada buying power di area ini ya. Yang penting tuh tadi jangan turun dari 1900, kalau turun indikasinya jelek untuk BTPS seperti itu. Menarik untuk BTPS, bisa tuh spec buy, tapi disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir, ada NISP yang ditutup menguat 1,35% ke harga 1125. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dia broker sparringnya NISP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, NISP kondisi seperti ini udah harga pucuk juga ya. Hati-hati, dia sempat koreksi habis itu rebound dan konsol di atas, tiba-tiba takutnya sih dibuang. Salah momentum. Kalau Bapak Ibu pas beli dia membentuk swing low-nya ini di area 1000 tuh, itu area entry-nya. Jangan beli saat hijau, beli itu saat koreksi lagi uptrend. Nah, uptrend nih kan, koreksi itu spec buy. Risknya kecil kalau stop loss seperti itu. Jadi untuk NISP wait and see dulu, jangan dipaksa masuk harga tinggi. Kalau dilihat dari candle weekly-nya memang bagus. Break dari harga tertingginya 3 minggu yang lalu tuh dengan volume yang besar, tapi harga pucuk. Kalau mau nekat beli harga sekarang, kalau dilihat ya masih oke harusnya ya. Masih akan ke atas, cuman perlu proses seperti itu. Untuk NISP cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.